susah, kereta pakai mewah, rumah mewah. Pasti sama kau ya. Rumah mewah, kereta mewah kat Malaysia hutang negara, tapi orang Indonesia semuanya cash. Rumah orang Indonesia tak dia tinggi-tinggi dan dia orang beli cash money kau tengok tu. Orang Indonesia kalau berobat kat Malaysia, kat Singapura, orang Malaysia berobat kat mana? Kat negara dia sendiri. Indonesia nggak tahu ya. Tapi kakaknya bilang tadi apa di Bali ya? Kak, satu aja mau bagi tahu kak ya. Satu aja mau bagi tahu. Kalau sebenarnya, kalau kakak bilang orang Malaysia ini terlalu jauh kak, coba main dulu ke tempat-tempat kota-kota lain, daerah-daerah di Indonesia itu biasa-biasa aja, murah. Kakak siapa bilang kakak? Aku jentik ya dahi kakak ya. Siapa bilang? Come inside the home of a family that lives at a landfill site in Bali. While living beside the garbage dump is extremely... Kenapa nih kok ditempelin stiker rumahnya? Oh ternyata Malaysia itu rakyatnya itu berpendapatan jauh lebih di atas kita secara umum ya. Artinya mulai dari paling bawah sampai di atas. Oh halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada, tetap diberikan kesehatan ya, dipermudahkan, dilancarkan segala apa yang kalian kerjakan. Oke, nah langsung saja ya, di video kali ini saya ada jumpa satu video oleh perempuan Indonesia yang saya rasa kesal juga dengan statement yang dia buat ya. Tapi sebalik itu nampak sangat dia yang koyak sebenarnya. Oke, Sari ada jumpa semalam videonya, tapi belum Sari bahas. Nah, kali ini kita akan dengarkan dulu tanggapan daripada orang Indonesia juga. Nah, nanti Sari akan bagi tahu tanggapan saya juga dengan video viral ini. Nah, tapi dari video ini pun saya sudah tahu kan, dia sebenarnya yang menghina Malaysia, dia juga yang koyak sebenarnya. Daripada dia bercakap kan, seakan-akan nantilah kalian tonton sendiri apa yang dikatakannya. Daripada viti-viti dia ini, dia sakit hati terhadap orang Malaysia, terutamanya itu adalah Aisar ya. Mungkin kita tidak tahu kan, mungkin dia pernah ditolak cintanya atau gimana. Tapi yang jelas dia tahu juga cakap bahasa Melayu. Nah, mungkin dia sudah pernah tinggal di Malaysia atau gimana. Kita tonton dulu videonya bagaimana. Cium. Orang Malaysia tak banyak susah, kereta pakai mewah, rumah mewah. Pasti sama kau ya. Rumah mewah, kereta mewah kat Malaysia hutang negara, tapi orang Indonesia semuanya cash. Hutang katanya Malaysia semua ya. Aduh, dan di Indonesia katanya semua cash. Wow. Ini nanti kita bahas. Cash money. Jadi kalau kau cakap kereta itu hal yang mewah, dekat Indonesia bukan hal yang mewah lagi. Kat Indonesia orang pakai kereta mewah sudah ramai. Cash. Dan orang Indonesia pakai kereta buatan Jepang, bukan buatan lokal. Bukan macam Mira, Wajah, Saga, apa itu tak ada kat Indonesia. Terus kau cakap rumah orang Malaysia mewah? Oh, panas loh. Kejap ya, kamera belakang. Kau tengok dari atap, kau mengerti rumah mewah ke tak? Ini tempat cuci kereta ni. Sebenarnya tempat cuci kereta tu kita semua. Kau lihat dari atap rumah. Rumah orang Indonesia tapi tinggi-tinggi dan dia orang beli cash money kau tengok tu, cash money semua. Itu cuci kereta. Itu mana kau tahu? Ini cuci kereta. Ini cuci kereta. Lepas kau lihat atapnya tinggi-tinggi. Tinggi semua. Kau fikir negara kau saja punya rumah mewah, orang Indonesia tak punya? Kau pergi ke Indonesia. 2025, rumah orang Indonesia utamanya rumah orang Bali mewah semua. Kalaupun ada rumah itu rumah orang miskin, dia perantau. Dia macam orang Jawa merantau dekat Bali. Tapi orang Jawa itu sendiri walaupun dia miskin dekat Bali, dia punya rumah mewah dekat Jawa tau, dekat kampung dia. Jadi memang kalau dia merantau hidup dia sederhana. Tapi di rumah dia punya tanah, dia punya sawah, dia punya motor, cash money, dia punya sawah, tanah luas-luas tuh orang Indonesia. Semua ya. Oke, nah sebelum kita lanjut lagi, tadi dikatakannya ya, kalau di Malaysia ini sebenarnya mobil, kereta itu bukan suatu kemewahan ya Mbak. Itu adalah
sini keperluan saja kan. Beda kalau di Indonesia yang keperluan itu adalah motor, tapi kemewahan itu adalah kereta ya. Kita tidak boleh menutup fakta buat saja-saja, tapi nampaknya tadi dia ini yang koyak kan. Dia kasih tahu, wow, beria sangat. Wah, kami di sini rumah kaya. Itu semua itu kereta tahu. Itu semuanya itu cash tahu. Oh, dari mana pula dia tahu kan? Padahal bukan kereta dia. Mungkin juga kereta dia pun tidak ada kan. Oke, kita lanjut. Tak hutang dengan bank, macam kau, hutang kerajaan. Begitu nak bergaya tapi hutang. Buat apa pakai kereta mewah tapi hutang? Buat apa punya rumah mewah tapi hutang? Ada lagi satu. Ada rumah Indonesia, jiranku sampai 5 tingkat ke tu? 5 tingkat ke? Kau dengar? Jiranmu, bukanmu, kamu. Kenapa kau tak pernah datang ke Indonesia? Kesian, miskin. Pergi jalan-jalan. Orang Indonesia banyak dia kalau jalan-jalan tu pergi US, UK, macam gitu. Terus orang Indonesia kalau berubat kat Malaysia, kat Singapura. Orang Malaysia berubat kat mana? Kat negara dia sendiri. Miskin. Bahkan dekat Indonesia, budak-budak kecil usia belas-belasan tahun tu, dia orang sudah pakai kereta ke tu. Sudah pakai BMW, Mercedes-Benz, Mazda 2 hatchback. Tak ada kan kat Malaysia? Dah pakai sport car, Tipu. Civic Turbo. Banyak. Kenapa? Kereta itu kalau dekat Malaysia itu barang mewah ke? Kereta kalau kat Indonesia bukan barang mewah. Karena semua rumah punya. Hampir 89% rumah orang Indonesia semua punya kereta atau mobil ke tu. Tempat kau kereta barang mewah Proton, Saga, Wira, Wajah. Indonesia tak kenal produk brand tu, tak kenal. Orang Indonesia tu kenalnya tu Honda. Habis tu dekat Malaysia tak ada ke Mazda, BMW, Mercedes, Porsche, Lamborghini, macam gitu. Mustang. Indonesia macam gitu kenalnya. Wajah, Saga, Wira tak kenal dia. Kalaupun ada orang Indonesia banyak pakai motor, dia orang pakai motor buatan Jepun tau. Warna terbaru macam Scoopy, Civic, Scoopy, Ninja. Aku tak begitu faham lah nama motor-motor ni. Tapi yang aku tahu Villano, NMAX, X-Max macam gitu. Dia buatan Jepun, buatan luar negeri semua. Tak macam motor dekat Malaysia. Apa tu? YFI. YFI tu kalau kat Indonesia setara dengan Supra, motor lama. Kat Indonesia sudah tak minat orang-orang motor Supra. Habis tu apa? King. King dekat Indonesia juga sudah tak banyak orang pakai. Tak ada, jarang. 1% je. Orang yang betul-betul miskin tu pun buat collection. Kalaupun dia orang pakai motor buatan Jepun semua. Dia beli cash. Kalaupun ada yang kredit motor itu, dia orang budak sekolah lah. Macam dia orang university, dia orang kerja, SPJ, macam gitu. Ya, jadi kalau kat Malaysia kan motor-motor lama sangat, tahun-tahun dulu tu, zaman purba itu masih ada kan? Kat Indonesia tak ada. Tak ada. Macam kat Malaysia ramai orang pakai Piu. Kak, nggak tahu nih ya kakaknya ini orang mana ya? Orang Indonesia yang menyamar jadi orang Malaysia atau orang Malaysia yang menyamar jadi orang Indonesia, nggak tahu ya. Tapi kakaknya bilang tadi apa? Di Bali ya? Kak, satu aja mau bagi tahu kak ya. Kalau sebenarnya kalau kakak bilang orang Malaysia ini keretanya utang, rumahnya utang, kakak salah. Orang Malaysia nggak ada utang sama negara, orang Malaysia nggak ada utang sama pemerintah ataupun kerajaan ya. Tapi kerajaan memberikan free kepada mereka kak. Jadi kenapa rakyat Malaysia itu hanya duduk santai, tengok TV, tengok wayang. Kerajaan mereka bagi rumah, bagi kereta. Best kan, mantap kan? Mantap kali ya kan. Jadi nggak ada utang. Orang Malaysia nggak ada utang sama kerajaan Malaysia ya. Lagi satu, kakak bilang apa lagi? Kalau di Indonesia itu 89% tuh 89% lah ya. Setiap rumah itu ada kereta apa motor kak? Kalau orang Medan nyebut motor itu kereta. Kalau Malaysia ini kan kereta kan mobil ya. Jadi kakak bilang itu apa? Rata-rata 89% itu di setiap rumah ada kereta atau mobil ya. Di daerah mana? Di Bali. Wow. Bali mantap ya. Bali memang orang kaya-kaya ya katanya ya. Kakak ini mainnya nggak terlalu jauh kak. Coba main dulu ke tempat-tempat kota-kota lain, daerah-daerah lain kak. Boleh dilihat ya. Hanya beberapa di setiap kampung atau di setiap perumahan. Mungkin ada perumahan yang memang berjejer kereta-kereta atau mobil ya kak ya. Tapi ada juga banyak kan juga yang nggak ada mobil kak ya. Karena kakak bilang tadi apa kalau kereta di sini biasa-biasa, di Indonesia itu biasa-biasa aja, murah. Kakak siapa bilang kakak? Aku jentek ya dahi kakak ya. Siapa bilang mobil di Indonesia itu murah kak? Mahal juga kak.
Kecuali kalau untuk orang-orang yang memang berkemampuan, ya. Betul. Kalau untuk yang ekonominya ke bawah, daripada beli mobil ataupun kereta, lebih baik mereka untuk makan sehari-hari, Kak. Kecuali kalau yang udah berkelebihan, Kak, ya. Mungkin di satu rumah itu boleh 3-4 kereta, Kak, ataupun 3-4 mobil ya, Kak, ya. Tidak semua ya, Kak, ya ada mobil. Kalau 89% tuh kayaknya over limit lah, Kak, ya. Mungkin 70% iyalah. Mungkin lah 70% ya, tapi kalau 89% itu kayaknya nggak mungkin, Kak, ya, nggak mungkin. Mungkin kok di Bali hampir keseluruhan mungkin ada yang lebih dari satu keretanya ya, Kak, ya. Terus apa Kakak bilang tadi apa? Di Indonesia ataupun di Bali itu atap rumahnya tinggi-tinggi ya. Kalau di Malaysia nggak tinggi-tinggi, Kak. Mereka punya atap ataupun mereka punya bumbung itu sama dengan tanah, Kak, sejajar dengan tanah, nggak tinggi, ya kan, nggak tinggi, karena mereka itu buat rumah di bawah tanah, di bawah tanah, kedai di bawah tanah, car wash di bawah tanah, dobi di bawah tanah, semua di bawah tanah, Kak. Jadi atap rumahnya itu nggak ada yang muncul ke atas, Kak, nggak ada yang muncul ke atas, munculnya ke bawah aja, sama, gitu ya, Kak, ya. Apa Kakak bilang juga di Malaysia ini nggak ada Porsche, Mazda, Lamborghini, Honda. Di Malaysia nggak ada, Kak. Di sini adanya kereta-kereta kayu. Yang kita goyang-goyang gitu loh, Kak, kaki, tahu kan? Gitu, Kak. Di Malaysia nggak ada kereta-kereta yang mahal-mahal, nggak ada, Kak. Di Malaysia ini kereta kayu, yang di kayu guna kaki, ya. Terus apa motor? Motor di Indonesia RS King itu aja jadi bahan koleksi untuk orang miskin, Kakak bilang ya. Di Malaysia nggak ada motor. F5 nggak ada, apa-apa semua nggak ada. Ninja, Kawasaki, apalagi tuh, Harley Davidson, apa nggak ada. Di sini mainnya hanya ini sepeda kayu juga. Sama sepeda kayu juga ya, kereta sorong, kereta kayu. Di sini juga sepeda kayu, sepeda ontel zaman dulu. Orang Malaysia ini cinta kepada zaman-zaman dahulu, Kak. Jadi mereka ini terlalu memikirkan untuk kemajuan pada nanti di masa yang hadapan. Zaman sekarang ini mereka hanya menggunakan seperti manusia-manusia purba, Kak. Nggak ada mereka menggunakan kereta, motor yang mewah-mewah, nggak ada. Rumah juga yang tinggi-tinggi nggak ada ya. Jadi itulah. Terus utang pun mereka nggak ada utang dengan kerajaan, karena kerajaan bagi free kepada rakyatnya ya. Mereka hanya duduk goyang kaki, dapat rumah free, kereta free, semua free ya, Kak, ya. Jadi untuk kakaknya ini lagi satu kakak bilang apa, kalau orang Indonesia itu berliburannya pergi keluar negara ya, US, UK. Kalau orang Malaysia enggak, Kak. Kalau orang Indonesia kakak bilang berobatnya ke Malaysia, ke Singapura. Kalau orang Malaysia ini berobatnya di mana? Di Malaysia aja. Enggak. Kalau orang Malaysia ini berobatnya di Marik. Planet Marik mereka berobat. Jadi mereka ada jet pribadi ya. Jadi kalau misalnya mereka demam, sesema, batuk, itu kan, mereka call astronot untuk datang jemput mereka pergi langsung ke planet Marik. Mereka berobat dekat planet Marik. Untuk bercuti pun ataupun berliburan mereka enggak pergi ke US, UK, Kanada, Italia, enggak. Mereka bercutinya cukup depan rumah. Ya, mereka bercutinya cukup depan rumah. Gitu, udah masuk lagi ke rumah. Gitu. Nah, ini adalah sarkasm ataupun sindiran ya. Macam yang dikatakan kakak ini, dikatakan oleh orang Indonesia ini, dia pun pusingkan juga cerita itulah ya. Seakan-akan ya macam dunia khayalan, seperti yang dikatakan perempuan yang di dalam video itu yang mengatakan Malaysia gini, Malaysia gitu. Tapi yang saya perhati tadi ya, dia menggunakan bahasa Melayu. Kemungkinan dia ini pernah tinggal di Malaysia ini. Nah, mungkin ada sakit hati terhadap Malaysia sebelumnya, ataupun dia kerja di Malaysia, ditangkap, atau kita tidak tahu kan. Tapi di sini saya ada terjumpa satu komentar dan banyak orang yang like. Katanya di sini ini betina duduk di Sarawak, orang Kalimantan nikah dengan orang Sarawak. Mungkin dia kenal ya, ada report polis sedang diburu. Oke, tapi Sari tak pasti ini betul atau tidak, tapi itulah ya di dalam komentarnya. Oke. Nah, nampaknya dia ini, saya tengok ya video-videonya itu sangat sakit hati terhadap Aisar Khalid.
Nah, tak tahu apa yang dibuatkan, mungkin dipatahkan hatinya, Aisar tidak menerima cintanya, kita tidak pasti ya. Tapi yang saya tengok di dalam hampir semua videonya ini mengenai Aisar ini, dia tidak berpuas hati gitu. Sudah ditolong tak berpuas hati lagi. Nah, itulah manusia namanya tidak tahu berterima kasih. Katanya kaya, kakak sendiri pun tidak ada pergi membantu korban banjir di sana. Nah, bahkan orang luar pun memberikan bantuan. Saya tengok ya di video-video itu banyak lagi yang memerlukan pertolongan. Nah, baik kakak bantu saja mereka dekatkan di Bali juga. Nah, mereka rumahnya itu kena banjir. Nah, baik kakak tolong saja ya, daripada berkoar-koar menghina negara orang lain. Oke teman-teman, nah tadi juga dikatakannya orang Malaysia nggak pernah ke Indonesia ya. Siapa kata tidak pernah? Ramai ya orang Malaysia itu datang ke sana dan lihat langsung keadaan di sana. Oke, sedangkan mertua saya saja sudah beberapa kali lah pergi sana juga ya. Tengok dia katakan ya macam inilah. Di sana bangunan-bangunan tinggi-tinggi dia cakap di bawah itu ada macam budak-budak main, ada macam gubuk-gubuk kecil. Padahal di samping ini bangunan tinggi, di situ ada penduduk macam penduduk kumuh lah ya, yang tepas-tepas gitu rumahnya, atapnya itu bukan seng lagi, nah masih karton-karton gitu. Nah itulah yang dikatakan mertua saya dulu ketika dia pergi ke Indonesia ya. Nah, sekarang juga bukan hanya daripada kita tengok langsung ke sana. Di media sosial kita sudah tahu lah bagaimana keadaan di sana kan. Kita tidak boleh menutup fakta, tapi terlebih daripada itu semua, tadi itu kakak ini yang nampaknya yang koyak kan, sampai dia ketawanya itu dia buat-buat aduh, udahlah ya, kalian komentar sendiri, kita lanjut lagi. Merempat di Malaysia gaji 7 juta, merempat di negara sendiri cuma air mata. Tambah lagi satu kak, bukan air mata aja, digosipin tetangga, dilecehi tetangga, dihina tetangga. Itu lagi kak, banyak lagi kak. Pokoknya kalau kita susah bukannya dibantu kak, malah diceritai, dijelek-jeleki, katanya banyak utang inilah. Nggak tahu lah ya kak, namanya kehidupan di kampung memang gitu ya kak ya. Kita sebagai orang-orang susah ini wajib sabar-sabar lah kak, namanya kita juga orang susah ya, wajib diceritai. Kalau kita kaya pasti kita dipuji-puji, didatangi, diakui kawan inilah itulah apalah. Kalau kita susah nggak diceritai, digibahi, apalah semuanya, nggak tahu lah kak, pening aku. Malaysia itu rakyatnya itu berpendapatan jauh lebih di atas kita secara umum ya. Artinya mulai dari paling bawah sampai di atas. Tapi biaya hidup mereka itu hanya 1/2 atau 1/3 dari kita. Contoh ini, jalan tol yang panjang, saya drive sendiri saya tahu 485 km, bayar uang rupiah ini kalau dirupiahkan 170.000. Kita ke Semarang hampir 500.000, lebih pendek 400 sekian. Namanya BBM, dia juga impor. BBM di sana RON 95 dan yang benar. RON 95. Itu 7.000 sekian. Kita RON 92. 190 ya. Makan murah, pendidikan, pengobatan. Artinya ada yang tidak fair. Jadi selama ini pengelolaan ekonomi kita ini sesuatu yang tidak benar. Kasih tahu sama kau ya, rumah mewah, kereta mewah kat Malaysia hutang negara, tapi orang Indonesia semuanya cash, ya, cash money. Beginilah ekspresi kekecewaan YM, salah satu nasabah bank milik negara di Karawang, Jawa Barat. YM tak menyangka jika rumah yang ia huni selama ini sudah dilelang pihak bank. Padahal YM mengaku tidak pernah mendapat surat pemberitahuan ataupun permintaan persetujuan melelang bangunan rukonya. Bukan dari pihak bank, YM justru baru mengetahui setelah seseorang yang mengaku pemenang lelang melayangkan somasi dan memintanya mengosongkan bangunan. Menurut YM, pemenang lelang merupakan orang yang sempat menawar ruko miliknya 1,5 miliar rupiah dari nilai tanggungan utang 550 juta rupiah.
Dari kejanggalan itulah YM menilai sedang dipermainkan oknum bank dan akan melakukan gugatan resmi. Kenapa nih kok ditempelin stiker rumahnya? Oh ternyata. Jadi hari ini aku dan bos kecil kita alias manajer lagi mau berkunjung ke rumah-rumah yang mengalami tunggakan angsuran. Padahal belum ada 1 tahun, tapi udah ada aja yang nunggak angsuran. Ya mau nggak mau developer harus turun tangan. Yah ini resikonya konsumen, kita masih baik hati buat ngingetin datengin rumah kalian, belum sampai diambil lagi loh rumahnya. Kalau masih ingin mempertahankan rumahnya, mohon dibayar angsurannya tepat waktu ya. Tapi kalau udah tidak bisa menyanggupi, kalian bisa komunikasi dengan developer. Jangan sampai ya amit-amit rumah kalian ditempelin stiker kayak gini. By the way, cicilan KPR kalian gimana? Berjalan dengan lancar nggak? Yuk sharing di komentar. Saya tahu rumah saya dilelang pas saat mau nyetor. Begitu saya mau nyetor di BRI bilang tidak ada hubungan lagi sama ibu dan bapak. Kok ngomongnya seperti itu? Utang 48 juta, aset 250 juta. Dilelang nggak tahu harga lelang, nggak tahu berapa dia lelang sebenarnya, nggak tahu pokoknya nggak pernah disemprot, nggak pernah dikomunikasi, nggak pernah segala-galanya sampai detik ini tidak pernah dikomunikasikan. Tiba-tiba sudah dibalik nama. Kenapa kok saya disuruh ke pengadilan? Apa hubungannya dengan pengadilan? Yang tempat berutang adalah BRI. Dari situlah saya tahu bahwa rumah saya sudah dilelang. Jadi kalau kita mau cicil rumah itu buat teman-teman ya di luar sana, kita itu di 5 tahun pertama itu udah pasti nyicil bunganya dulu, bukan nyicil pokoknya. Iya, itu banyak yang nggak ngerti itu. Nah, ketika kita bunganya sudah habis, kita pikir kan, sisanya gue udah tinggal dikit nih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ini janganlah jadi kata di dalam tempurung ya, menutup fakta dan berkata bohong ataupun hoax tentang negara kita dan juga menghina negara orang lain ya. Tak tahu apa sebenarnya masalah dia ini, kita tidak pasti, mungkin ada sakit hati atau iri atau bagaimana, tapi yang jelas yang dikatakannya itu semua tidak benar ya. Karena saya pun tinggal di Malaysia, saya tahu keadaan di sini seperti apa. Nah, kalian orang Malaysia pun tahu juga keadaan sedikit sebanyak ya, keadaan di Indonesia sana ya. Melalui media sosial ini semua itu sudah kita boleh nampak. Bahkan ya baru-baru ini juga ada penelitian kan yang tentang penduduk termiskin itu pun Indonesia salah satu termasuk ya. Dan sebenarnya di Indonesia ya masih banyak juga yang tidak punya rumah. Dan kalau dikatakan kan tadi tuh semuanya bayar cash, tak juga. Di sana ada namanya KPR ya. KPR itu adalah singkatan dari kredit pemilikan rumah. Nah, ada juga di sana orang bayar kredit. Bukan semua orang bayar cash kan. Tapi ya kalau kredit ini dipastikan kalian itu memang boleh bayar tiap-tiap bulan. Kalian itu ada gaji setiap bulan yang tetap. Biasanya itu orang-orang yang menengah ke atas ya. Mereka-mereka yang orang kaya-kaya. Nah, mereka lah yang menggunakan KPR ini ataupun kredit rumah ini. Disebabkan apa? Kan ditengok kan kalian sanggup tak bayar bulan-bulan. Kalau orang-orang yang menengah ke bawah, banyak juga yang tidak bekerja, jadi mereka itu tidak diperbolehkan untuk pinjam daripada bank. Beda kalau di Malaysia. Kenapa mereka ini banyak memilih untuk bayar setiap bulan ataupun setiap bulan-bulanan untuk membayar rumah? Mereka itu ada kerja tetap ya. Jadi ditengok bank lah, ini sanggup tak membayarnya. Nah, boleh bayar ke tidak. Jadi itu diperkirakan. Di sini bukan juga suka-suka hati diluluskan. Kalian itu boleh membeli rumah ya, teman-teman. Begitu. Oke, so harap paham supaya tidak ada kesilapan. Jangan kalian tinggal di sini hanya bekerja. Contohnya di Malaysia ini kalian belum tahu lagi kehidupan sebenarnya orang-orang Malaysia. Teruslah ya kan cakap banyak. Nah, bagi tahu ini itu orang Malaysia ini hutang-hutang semuanya, daripada mobil, daripada rumahnya. Itulah ya. Di Indonesia sana pun masih banyak ya, kalau kita bicarakan fakta, masih banyak ya orang yang tidak memiliki rumah.
kita lihat ya, dekat depan toko itu, kedai-kedai itu, di sana itu masih banyak orang tak ada rumah, terpaksa tinggal di sana. Jadi janganlah berkata begitu, jangan tutup mata, jangan jadi kata dalam tempurung ya. Jangan hanya berbicara suka hati saja tanpa memikirkan lagi. Oke, nah kenapa orang Malaysia tadi itu berikan komentar macam itu? Disebabkan konten dia juga yang menyudutkan Malaysia dan juga Aisar ketika kontennya sebelumnya. Jadi amarahlah orang Malaysia kan memberikan komentar yang macam tadi itu. Oke teman-teman, kalau tidak ada asap, tidak ada api. Kalau tidak ada api, tidak ada asap. Gitu ke? Oke teman-teman, so hanya orang Malaysia yang betul-betul tahu kehidupan di sini. So kalau kalian orang luar, jangan banyak cakap. Saya pun kan tahulah juga kehidupan di sini, tapi saya pun tak adalah banyak kali cakap-cakap kan. Oke lah teman-teman, kalian berikan komentar kalian lah di ruang komen ya, pendapat Anda mengenai video tadi. Oke, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video with me, Misari. Bye.